Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang luar biasa dan antusias untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan penuh hati yang bersyukur Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menaikkan pujian bagi Allah kita. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita, memegang tangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Mari nyatakan,
Saudara, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan membiarkan setiap kita berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan memegang erat tangan kita dengan tangan kanannya. Ya Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan, untuk apapun yang ada di depan kami, karena kami percaya kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Yesus. Mari katakan dengan lembut pujian ini Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita. Mari nyatakan, Yesus memegangku. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Mari percaya, Yesus memberiku
tengah-tengah kami, Yesus. Kami rindu Tuhan. Oh, Kami rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. haleluya. Yesus, pegangku dengan tangan kananmu. Ini hidup kami, Tuhan. Yesus memberiku, Kau memberikan kemenangan, hanya Kau, Yesus. Ya Tuhan, hanya Kau, Yesus, yang sanggup memberi kami kemenangan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan, memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau terus bekerja saat kami memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara, teman-teman saya yang ada di tempat ini juga bersuka cita saat memuji dan menyembah Tuhan kita. Ada sukacita, amin? Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Dialah sumber kegirangan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, Dialah Allah sumber sukacita kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Mari nyatakan. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorai. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
Kita mau sambung pujian bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan. Kamilah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin, haleluya. Yesus, Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari nyatakan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari sorakan, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Kami mengangkat tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau deklarasikan, kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari ikuti saya Bapak Ibu Saudara. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Katakan dari kanan kirimu, pemenang. kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Katakan dari kita lebih dari pemenang. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita kibarkan panji Tuhan. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kanan kirimu, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Bapak.
menyatakan kesetiaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, sungguh menyatakan ya Bapa, betapa besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Yesus. Betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan yang kami alami, setiap musim hidup kami Bapa, Engkau ada. Kami bersyukur Yesus. Haleluya Tuhan. Musim hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
lagi kita mau angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Oh bersamamu, bersamamu Bapa, ku mampu lewati semua. Oh Yesus, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu menegur kami, menasihati kami. Bahkan biarlah firman-Mu itu membuat iman kami bertumbuh dalam kondisi-kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi kami yakin percaya firman-Mu yang penuh kuasa itu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Saya Pendeta Yabes Marbun akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Bilangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-12 sampai 13. Begini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Saudara, kita tahu bersama-sama Musa merupakan abdi Tuhan atau hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tapi fakta yang terjadi yang kita lihat bersama-sama yang Alkitab tuliskan, bahwa Musa hanya sampai padang gurun saja. Ketika hendak sampai ke tanah Kanaan, Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa saudara? Ada beberapa hal yang membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu karena dia telah memberontak kepada Tuhan. Hal pertama yang Musa lakukan adalah ketika Tuhan suruh untuk menunjuk gunung batu supaya keluar air, tapi Musa tidak melakukan sesuai dengan arahan Tuhan. Musa memukul gunung batu itu karena dia kesal sama orang Israel. Yang kedua, ketika Musa turun dari gunung Sinai, dia melihat banyak orang Israel menyembah patung lembu emas. Dan pada saat itu Musa tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika dia turun saudara, dia memegang dua loh batu yang berisi tulisan Tuhan mengenai hukum Taurat. Dan karena dia tidak bisa kontrol dirinya, dia hancurkan dua loh batu itu. Artinya dia tidak menghargai atau lupa menghargai bahwa di tangannya ada tulisan yang langsung ditulis oleh Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, banyak ada beberapa yang Musa lakukan sehingga menurut Tuhan dia tidak layak untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi saudara, Musa dapat privilege karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa Musa sangat berjasa bagi kehidupan bangsa orang Israel. Dan Tuhan memberikan bonus kepadanya. Apa itu bonusnya? Musa nggak boleh masuk, tapi Musa boleh lihat. Nah, di ayat ini, Bilangan pasal yang ke-27 ayat 12-13, Tuhan meminta Musa untuk naik ke pegunungan Abarim. Saudara, saya mau berkata, pegunungan Abarim ini adalah sebuah tempat pegunungan yang terdiri dari banyak gunung. Sama seperti di Sumatera ada Bukit Barisan, saudara, terdiri dari banyak gunung, mulai dari Aceh sampai ke Padang di sepanjang Sumatera, saudara. Nah, pegunungan Abarim ini juga terdiri dari banyak gunung, dan salah satu gunungnya yang Tuhan suruh Musa naik ke sana adalah Gunung Nebo. Nah, saudara tahu Gunung Nebo ini terletak di Yordania.
Jadi ayat Bilangan pasal 27 ayat 12-13 ini, ketika Tuhan suruh Musa naik ke pegunungan Abarim, itu sesungguhnya adalah gunung Nebo, saudara, yang Musa naikin, yang sekarang kita kenal di daerah Yordania. Saudara nanti bisa lihat di Google, saudara, jarak antara gunung Nebo sampai ke Israel itu lumayan jauh, sekitar hampir 350 km, saudara. Dan kalau ditempuh pakai mobil itu bisa jaraknya 3,5 jam, saudara, 3-4 jam, saudara. Nah, sungguh sangat jauh sekali. Kalau di sini kita hitung, kalau 350 km, saudara, mungkin dari Jakarta sampai ke Cirebon, saudara. Jadi sangat jauh sekali. Dan saudara, kalau kita kembali ke ayat ini, Tuhan suruh Musa naik ke gunung dan suruh lihat tanah Kanaan. Secara manusia nggak mungkin bisa terlihat, karena jaraknya 350 km, dan juga jaraknya sangat jauh sekali. Mata kita ini terbatas, saudara. Mata manusia bisa memandang paling jauh paling 3 km, saudara. Nah, oleh sebab itu secara manusia tidak mungkin apa yang Tuhan suruh sama Musa ini, itu sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan suruh Musa, pandanglah negeri akan kuberikan kepadamu. Saudara, saya mau berkata, berarti saudara, Allah sedang meminta Musa pada saat itu untuk melakukan sesuatu yang Musa tidak bisa lihat. Allah meminta Musa untuk melihat sesuatu yang tidak Musa bisa lihat, saudara. Oleh sebab itu, judul khotbah saya hari ini yang saya mau sampaikan sama saudara adalah See the Invisible Things. Melihat sesuatu yang tidak terlihat. Saudara, memang kalau saya lihat, kenapa ini merupakan sebuah hal yang aneh sekali. Kalau saya pikir-pikir, kenapa Tuhan menyuruh Musa melakukan sesuatu yang mustahil? Karena Musa itu manusia biasa. Kenapa Musa disuruh melakukan sesuatu yang mustahil? Tapi saudara tahu, ketika saya melihat beberapa contoh di Alkitab, ternyata Tuhan itu sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini merupakan sebuah pattern, ini merupakan sebuah pola yang harus kita pahami betul-betul, saudara. Saya akan memberikan beberapa contoh bagi kita semua, saudara. Saya akan memberikan contoh bagi kita semua. Yang pertama, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-13, di situ dituliskan, kamu harus memberi mereka makan. Nah, saudara, ini ayat konteksnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Waktu Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan, nggak ada makanan. Yang kedua, murid-muridnya nggak punya uang untuk kasih mereka makan. Tapi Yesus berkata, you must give them. Ya, apa itu artinya, saudara? Saya juga feeding, ya gitu ya, memberi mereka makan, saudara. Nah, saudara, waktu Yesus kasih mereka makan, saudara, belum ada makanan, rencananya belum ada. Mungkin kalau saya di situ sebagai murid Yesus pada saat itu, saya akan bertanya, mana makanannya? Gak mungkin kita kasih mereka makan. Bahkan waktu itu salah seorang muridnya berkata, 200 dinar sekalipun tidak akan cukup memberi mereka makan. Nah, saudara, tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak, semua diberikan makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Wow, saudara. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya melihat sesuatu yang tidak bisa, bahkan belum mereka lihat, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pasti terjadi. Murid-murid waktu itu mendapat 12 bakul lebihnya. Semua makan sampai kenyang. Contoh yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, Lazarus telah tidur. Aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Waktu Yesus ngomong ini, saudara tahu, Lazarus sudah meninggal 4 hari, saudara. Bayangkan kalau orang yang tidak ngerti mendengarkan perkataan Yesus pasti mencela Yesus. Lu ngomong apa sih? Ini udah 4 hari meninggal. Masa mau dibangunin? Masa bilangnya tidur? Tapi Yesus berkata, dia sedang tidur dan aku akan membangunkannya. Ini sebuah pattern, saudara. Yesus mengajak semua orang pada saat itu untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yesus mengajak waktu itu untuk percaya dengan sesuatu yang tidak normal, saudara. Itu adalah pola. Saya kasih contoh lagi, saudara. Contoh selanjutnya dalam Matius pasal yang ke-9 ayat ke-24. Pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tertidur. Saudara, ini cerita di mana kepala rumah ibadat meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan sebelum Yesus menyembuhkan, mendoakannya, saudara, anaknya mati, saudara. Ya, anaknya mati, saudara. Dia dikasih kabar bahwa anaknya mati. Tapi Yesus bilang apa? Setelah anaknya mati, Yesus bilang gini, udah pergi aja, anak itu nggak mati, dia cuma tidur, nanti juga bangun. Saudara, ini sesuatu hal yang nggak mungkin.
Anaknya udah jelas mati, saudara. Tapi Yesus masih katakan enggak, dia tertidur. Tapi faktanya Alkitab mencatat memang anaknya tertidur, saudara. Anaknya tidak mati. Jadi apa yang Yesus katakan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Yesus mengajak kepala rumah ibadat itu untuk percaya akan sesuatu yang tidak mungkin dipercaya. Ya, Yesus mengajak kepala rumah ibadat pada saat itu untuk memahami sesuatu yang tidak mungkin terpahami secara logika, tapi itu yang terjadi, saudara. Nah, saudara, apakah Musa masuk tanah perjanjian? Mungkin saudara berkata dalam hati, enggak, Musa nggak masuk tanah Kanaan. Saya mau berkata, Musa masuk tanah Kanaan. Kapan Musa masuk tanah Kanaan? Suatu kali Petrus melihat Yesus berdiri dengan dua orang di sebelahnya. Di sebelah kirinya ada Nabi Elia, di sebelah kirinya ada Musa, saudara. Nah, kalau Petrus yang adalah manusia bisa melihat pakai kasat mata ada Musa di situ, berarti saudara tahu apa yang terjadi? Berarti Musa itu fisik datang pada saat itu. Kita tahu sendiri Elia itu tidak mati tapi diangkat oleh Tuhan. Gampang sekali bagi Tuhan untuk mengembalikan tubuhnya. Musa walaupun sudah mati dan dikubur, mungkin tubuhnya sudah habis, gampang sekali bagi Tuhan untuk mengembalikan tubuhnya. Tapi yang jelas, kalau Petrus bisa melihat Musa, berarti fisiknya Musa menginjakkan kaki di tanah perjanjian pada saat itu. Oleh sebab itu saudara, kita percaya bahwa walaupun Musa waktu itu tidak melihat tanah Kanaan, tapi saudara, sesungguhnya ribuan tahun setelah itu Musa menginjakkan kaki di situ. So, saya mau berkata, hari ini saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk melihat sesuatu yang belum kita lihat. Tapi percayalah, cepat atau lambat, waktunya Tuhan, engkau akan mengalaminya. Katakan amin, saudara. Ya, Petrus melihat waktu itu dalam Lukas pasal ke-9 ayat ke-28. Jelas sekali Petrus melihat Musa pada saat itu, saudara. Jadi Musa itu fisik. Jadi saya mau tanya lagi, Musa masuk nggak tanah perjanjian? Masuk, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kenapa Tuhan selalu pakai pola ini sih? Pola sesuatu yang tidak terlihat namun pasti terjadi. Karena saudara tahu, supaya kita paham bahwa dia ini kekal. Dia ada dalam sejarah, dia ada sekarang, dan dia ada pada masa depan. Artinya apa yang terjadi di masa depan dia tahu. Iblis nggak tahu apa-apa. Iblis itu cuma tahu masa lalu, makanya dia sering mengintimidasi kita. Lu ngapain lu ibadah, lu baru ngelakuin dosa. Ngapain lu pelayanan, lu baru ngelakuin dosa. Saudara, iblis tuh bisanya cuma gitu. Tapi saya mau berkata, satu-satunya yang tahu masa depan cuma Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika dia berkata sesuatu tentang masa depan kita, percayalah, karena dia sudah ada di sana. Yang kedua, kenapa dia selalu pakai pola seperti itu? Karena dia El Shaddai, dia Allah Maha Kuasa. Bahkan kematian pun tidak sanggup tuh untuk menyengatnya, saudara. Yesus itu sempat mati, tapi dengan bangkitnya dia mempermalukan kematian itu sendiri. Dia Maha Kuasa. Oleh sebab itu apapun dia bisa lakukan. Nggak ada yang dia nggak bisa lakukan. Percaya sama dia. Jangan langsung buru-buru curiga sama Tuhan. Jangan langsung buru-buru khawatir. Tapi percayalah kepada dia, karena dia sanggup, saudara. Yang ketiga, sebab dia ingin supaya dialah satu-satunya harapan. Kita tidak pakai harapan-harapan yang lain, tidak minta tolong sama yang lain. Dia bilang sama kita, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak logika bagi kita, supaya kita tetap berharap sama dia, kita percaya sama dia. Hari-hari ini saudara, apa yang saudara alami? Saya yakin dan percaya banyak orang yang terdampak COVID-19 hari ini, baik terdampak kesehatan, baik terdampak ekonomi, saudara. Sampai saya mau berkata, saudara, ketika Tuhan berbicara kepadamu, anakku, aku mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan. Percaya itu, saudara. Jangan bilang seperti ini, waduh Tuhan, ini aja udah mau kolaps, ini aja udah mau kacau. No, saudara. Kita tetap percaya. Karena apa? Kita tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan dialah satu-satu harapannya. Harapan kita, saudara. Dan saudara, kenapa Tuhan selalu melakukan pola ini? Karena dia ingin kita menjadi orang yang selalu percaya walaupun belum melihat. Kadang-kadang manusia percaya kalau sudah lihat bukti. Tapi sekarang kita diajak untuk melihat sesuatu yang belum terlihat, saudara. Dan kita percaya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mengalami atau bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan? Yang pertama, pakai kacamata iman. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 berkata, kata Yesus kepada mereka,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya mau berkata kepada kita semua hari ini, berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun kau percaya. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kau belum melihat tanda-tanda mujizat itu, tapi percayalah, berbahagialah, sebab engkau sudah melakukan firman. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong hidup kita. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Ya. Dan yang kedua, saudara, taat di tengah kebimbangan. Waktu itu ketika Musa disuruh naik sama Tuhan ke pegunungan Abarim, Musa bilang begini di Ulangan pasal 3 ayat yang ke-25 sampai 26, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah dan pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu sama aku. Dia mau bilang sama Tuhan, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan boleh dong aku masuk tanah Kanaan. Tuhan bilang gini, no, cukup, gak usah ngomongin itu lagi. Keputusan gue udah bulat. Saya pakai bahasa anak muda, saudara. Keputusan saya sudah bulat bahwa engkau tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena engkau memberontak padaku. Tapi apa yang Musa lakukan waktu itu? Dalam bilangan, saudara, berkata, Musa naik ke gunung itu. Dia taat sama Tuhan. Dalam kondisi galau, dalam kondisi bimbang, dia tetap taat. Walaupun kondisi yang dia hadapi tidak sesuai dengan yang diharapkannya, ia tetap taat memandang Kanaan dari pegunungan Abarim. Dia tetap naik ke gunung Nebo, dia tetap naik ke gunung Abarim, memandang Kanaan itu. Walaupun mungkin secara kasat mata dia tidak lihat, tapi dia lihat dengan kacamata iman. Saudara, saya mau berkata hari ini, apakah kekuatanmu sudah mulai habis? Apakah pengharapanmu sudah mulai hilang? Apakah kekhawatiranmu semakin besar? Saya mau berkata, Yesus ada pertolongan untuk kita. Pertolongan tepat waktu akan datang kepada kita. Saya yakin dan percaya, kalau saudara masih bisa melihat tayangan video ini, berarti saudara adalah orang yang kuat. Kau sudah melewati 2,5 bulan masa-masa ini. Walaupun gak gampang, walaupun berat, tapi ketika engkau ada sampai hari ini, berarti Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepadamu. Saudara, jangan takut melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Lihat dengan kacamata iman. Dan percaya bukan karena melihat. Karena terkadang apa yang kau lihat bukan tentu, belum tentu itu yang menjadi kenyataan. Belum tentu itu yang menjadi kebenaran. Tapi apa yang kau percaya, apa yang kau imani, itu pasti menjadi kebenaran. Tuhan berkati buat kita semua. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh. Walaupun kami melihat sesuatu yang tidak kelihatan, walaupun tanda-tanda mukjizat itu belum kelihatan, tapi kami tetap percaya. Walaupun di dalam kebimbangan, di dalam keraguan, di dalam kegalauan, kami tetap taat melakukan firman-Mu. Aku berdoa buat jemaat yang menonton video ini, biarlah Tuhan Kau berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, bahkan kekuatan daripada Rohul Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan warta atau pengumuman kita pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Sari Bumi Indah bahwa ibadah kita minggu depan masih akan dilakukan secara online melalui YouTube channel ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada dalam panduan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terima di rumah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doa Yabes. Haleluya. Daerahku, amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yabes Marbun yang telah menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan, rumah tangga, pekerjaan, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan dimanapun umat-Mu berada, yang menyaksikan acara ini. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara mereka, menguatkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang sedang dalam wabah virus corona. Tuhan menolong pemerintahan kami, Bapak Presiden bersama wakil dan para menteri, memberikan hikmat dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pandemi virus corona ini segera berakhir, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami berdoa menghardik virus corona dan krisis ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah. Kami percaya pertolongan dari Tuhan nyata atas kami. Bapak Sorgawi, hamba-Mu berdoa sekali lagi menyerahkan umat dalam tangan Tuhan. Sebelum mereka kembali melakukan aktivitas mereka selanjutnya, turunlah berkat dan rahmat Tuhan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.